Hai semuanya, ini Edo. Di video kali ini kita mau ngomongin color grading footage yang di-shoot dengan log profile. Yang syutingnya nggak pakai log profile, jangan takut, kita bahas juga di video ini. Kita bakal cuma pakai tools bawaan Final Cut tanpa plugin dan tanpa LUT. Video ini bakal lebih enak ditonton kalau udah familiar sama 4 alat utama untuk color correction bawaan Final Cut ini. Kita akan bahas dikit-dikit, tapi mungkin nggak sedetail itu ya. Soalnya itu udah agak beda topik ya, dan bakal bikin video ini jadi agak kepanjangan. Secara singkat, kita punya 4 tools yang bakal sering kita gunain di Final Cut. Semuanya itu bisa kita gunain untuk ngatur exposure, warna, tapi dengan caranya masing-masing ya. Jadi tiap masing-masing ini agak beda-beda. Dan 4 alat ini yang bakal kita pakai untuk melakukan color grading kita kali ini. Langsung masuk ke contoh footage. Kali ini kita coba pakai footage video talking head gini ya. Oke, biasanya look yang cocok nih yang clean aja gitu ya. Jadi kita mau warnanya yang akurat, minimal, dan rapi aja gitulah. Jadi pertama-tama kita akan lakuin apa yang disebut color correction. Pertama-tama kita taruh footage di timeline dulu kayak gini. Dan sebelum color grading kita benerin dulu warna yang ada di video. Ini hitam putih-putih gini ya. Jadi kita ubah dulu color space si footage dari tadinya lock ke Rec 709. Color space umum yang bakal jadi standar working space kita. Simpelnya, si lock ini bakal nge-compress warna dan exposure footage kita. Jadi kita bisa punya dynamic range dan detail dengan lebih maksimal. Buat normalin, biasanya tiap manufaktur kamera bakal punya LUT atau lookup table yang masing-masing per seri kamera. Dan itu bisa di-download secara gratis di websitenya. Tapi sesuai judul, di contoh ini kita nggak bahas LUT dulu ya. Anggaplah kita terima footage dan kita nggak bisa tahu ini footage-nya di-shoot dengan kamera apa, gimana, dan lain-lain. Jadi pertama-tama kita mau buka video scopes dulu. Itu bisa di view, show in viewer, video scopes, atau bisa juga dengan shortcut Command 7. Ini ada banyak, tapi kita bahas 3 ini dulu. Vector scope, Luma, dan RGB overlay. Ini layoutnya bisa di otak-atik ya, jadi bisa diatur senyamannya. Tapi yang lebih penting diingat tuh fungsinya masing-masing. Pertama-tama vector scope. Ini nunjukin saturasi dan hue dari warna. Luma bisa untuk nunjukin keterangan atau exposure dari si footage. General rule of thumb-nya jangan sampai ada yang lebih rendah dari 0 atau lebih tinggi dari 100. Terakhir ada RGB overlay. Konsepnya mirip Luma, tapi buat tunjukin warna. Balik ke ganti footage ini dari lock ke Rec 709. Jadi pertama-tama, tambahin color wheel, naikin highlight, dan turunin midtones dan shadow yang tadinya sudah dikompres sama kamera. Dan ingat, jangan sampai ada yang lebih dari 0 atau 100. Terus balikin saturasinya juga. Dan kira-kira aja di sini. Dan before, after. Kalau yang shoot yang nggak di lock profile, kemungkinan besar gambarnya dari awal udah bakal mirip kayak begini ya. Jadi kalau yang shooting yang nggak di lock bisa mulai dari sini. Mulai dari sini tergantung footage-nya. Tapi aku masih mau bikin adjustment dikit lagi. Jadi aku tambahin color curve. Dan ini konsepnya sama. Bagian kiri ini mempengaruhi yang paling gelap. Dan bagian paling kanan ini mempengaruhi yang paling terang. Jadi yang gelap bisa diterangin, bisa digelapin, dan yang terang bisa diterangin dan digelapin. Sesuai kita taruh titiknya di mana. Di sini aku mau bikin S-curve kecil, di mana aku narik shadow yang makin gelap dikit. Dan highlightnya diterangin dikit. Terus bikin adjustment dikit lagi dari situ. Dengan kita bikin S-curve kecil ini, kita ngasih kontras dikit lagi ke gambarnya. Setelah exposure udah benar atau kita udah puas, kita bisa atur white balance-nya. Intinya di sini kita mau benda yang warnanya putih, ya kelihatannya putih di sini. Kalau kita ada color checker, itu enak banget karena bisa dijadiin patokan. Kalau nggak, kita cari aja benda yang putih kayak misalnya meja ini. Jadi di sini kita bisa bikin mask yang kita tunjuk cuman ke bagian mejanya. Kita ubah ini waveformnya ke RGB overlay. Nah, warna putih itu kan sebenarnya warna red, green, dan blue dalam jumlah yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini nggak sama. Ini birunya agak lebih tinggi daripada warna hijau dan merahnya. Jadi dari sini kita bisa buka color wheels lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada slider untuk temperatur dan hint. Terus slider ini tuh fungsinya kalau kita tarik ke kiri akan semakin biru, ke kanan akan semakin merah. Kalau tin ini ke kiri semakin biru, ke kanan semakin ungu. Jadi kita bisa buka ini dan waveformnya cuma akan nunjukin file yang udah kita masking ini aja. Nah di color wheel ini, karena kita tahu birunya kebanyakan, kita bisa tambahin warna merah. Hijaunya kebanyakan sedikit. Oke. Before, after. Ini bisa dan nggak masalah. Tapi kalau kita lihat, ini mengubah semua yang ada di gambar ini kan. Jadi sebenarnya aku lebih suka kalau kita balik lagi masking ini. Kalau kita lihat, ini kan ada di bagian atas ya. Jadi sebenarnya ini cuman di bagian highlightnya doang. Kita bisa tambahin warna merah dan hijau dari highlightnya ini aja. Jadi kita puter, kita tambahin warnanya sampai semuanya sejajar. Nah, ini before, ini after. Jadi yang terpengaruh dengan kita ganti bagian highlight aja ya highlightnya doang yang terpengaruh, nggak seluruh gambar. Misalkan bagian
di shadownya juga ada perlu adjustment, kita bisa lakuin itu. Before, after. Sekarang white-nya udah benar-benar white ya, udah putih. Berikutnya kita mau atur skin tone. Jadi skin tone adjustment. Sama bagian warna kulitnya kita masking lagi. Jadi kita ini cuma nunjukin warna kulit. Di vectorscope ada garis ini. Kalau nggak ada, klik icon ini, bagian view, show skin tone indicator. Jadi dari sini kita bisa lihat warna kulitnya udah pas atau enggak. Jadi kita mau warna kulit kita ini mendekati atau kalau bisa pas di garis ini. Ini mau kulitnya terang atau gelap atau gimana pun, ini akan menggunakan garis yang sama. Jadi ini sifatnya universal ya. Cara gantinya ada beberapa cara, tapi kali ini kita bakal pakai hue atau saturation curve ini. Hue versus hue ini untuk ganti warnanya, hue versus saturation untuk mengatur saturasi, hue versus luma untuk mengganti keterangan. Simpelnya kita ingat itu dulu aja. Jadi kalau kita buka draw mesh-nya ini, kita bisa pakai eyedropper tool, dan kita akan dapat 3 titik, yang dimana ini titik di tengah nih yang kita mengaruhi warna yang udah kita pilih. Dan begitu juga di hue, di saturation dan lumanya. Jadi kita bisa mengaruhi saturasi dan lumanya. Setelah kita menemukan titik itu, tadi kita balik lagi ke masking-nya. Dan kebetulan karena settingan white balance dari kameranya udah benar, ini skin tone-nya udah nggak perlu adjustment lagi ya. Selain warnanya udah benar, kita bisa lihat di luma. Jadi kita bisa cek keterangan dari kulitnya. Ini biasanya ada di range sekitar 40-70. Ini bakal tergantung sama warna kulit. Warna kulitnya cenderung lebih gelap atau cenderung lebih terang, bisa dilihat di sini. Jadi kalau dilihat, nah mungkin aku perlu naik terangannya sedikit. Jadi menyentuh angka 70. Sedikit aja. Kalau kita buka mesh-nya, jadi warna dan luminance-nya di warna skinnya udah cocok. Dan ini tentunya ada pengecualian. Kalau misalnya lagi shoot untuk skin malam hari, mungkin warna kulitnya bisa di bawah itu, mungkin sekitar 30. Tapi ya intinya itu untuk keputusan kreatif. Kalau kita mau natural look dan pada umumnya kayak gini ya, keep di 40-70 lah. Sekarang proses color correction udah selesai. Kita jadi udah punya base yang lumayan bagus ya. Kalau kita lihat lagi dari awal. Jadi ini footage pertama kita. Kita ganti ke Rec 709, exposure adjustment, white balance, skin tone adjustment. Sejujurnya kalau lagi bikin konten-konten simple, sampai sini aja udah cukup ya. Lebih dari ini sebenarnya bisa untuk kasih keputusan kreatif aja, atau lebih untuk ngasih look lah ke videonya. Dan jadi berarti mulai dari sini kita baru masuk ke proses color grading. Misalkan di sini aku mau biru yang ada di background ini lebih kelihatan lagi. Jadi kita bisa tambahin hue saturation curve, dan saturationnya kita tambahin. Terus warna birunya juga, aduh kurang, aku pengen warna birunya agak hijau dikit, jadi lebih teal gitu. Nah, jadi warna birunya udah kita ubah dan bikin lebih kelihatan. Gelasnya warnanya terlalu soft, aku pengennya warnanya kayak hulek. Nah bisa nih dibikin kayak gini. Jadi kita udah mengadjust warna gelas dan warna biru di backgroundnya. Skin tone, anggaplah aku mau keep natural kayak gini aja. Bisa nih dikasih vignette biar fokus ke subjeknya. Bisa sih di sini kasih vignette. Tapi kok kurang pas ya, mungkin aku pengennya pakai color board. Di sini kita bisa kasih masking juga nih, bisa shape atau color. Mungkin kita bisa bikin yang shape kali ini. Jadi subjeknya ada di tengah, dibikin biar smooth, ada featheringnya. Jadi bagian dalamnya, karena kulit kita ada di bagian tengah ini, skin tone kita ada di bagian mid tones. Kita bisa naikin mid tones kita, tapi biar tetap ada kontrasnya, kita turunin shadownya. Terus bagian outside atau luar dari yang kita masking ini, kita turunin exposure-nya secara overall, terutama highlightnya. Kita lihat sebelum sesudah, lumayan ya. Jadi subjeknya kelihatan lebih ngepop gitu, lebih kelihatan kayak fokus utamanya. Jadi kalau kita recap dari awal, kita udah ngapain aja. Pertama-tama proses color correction, kita ganti dari lock ke Rec 709. Terus kita kasih exposure adjustment, kita benerin white balance-nya, kita benerin skin tone-nya. Sampai sini color correction selesai. Terus kita bisa ngasih keputusan kreatif kayak pengen background warna biru dan gelasnya diubah dikit jadi lebih kelihatan juga, lebih ngepop. Kita bikin vignette biar subjek kelihatan lebih jelas. Terus udah, jadi sebenarnya yang dua terakhir ini lebih ngasih looks aja ya. Jadi secara simple ya, ini proses yang bisa dicoba untuk mulai color grading footage yang udah dipunya. Ada beberapa hal yang perlu diingat ya sebelum coba cara ini. Jadi pertama-tama ini bukan magic. Ini nggak bisa bikin footage yang awalnya kurang bagus tiba-tiba jadi bagus.
Jadi kualitas dari aset footage mentahnya itu penting. Satu-satunya cara, ya nggak juga, masih banyak cara yang lain. Prosesnya selalu sama? Enggak sih, toolsnya aja ada banyak ya. Jadi coba perhatiin aja step-step atau konsep yang tadi kita bahas di akhir, step-stepnya tuh apa aja. Intinya sebenarnya ini kan kayak problem solving ya. Kita punya footage awal, kita sebut aja itu footage A ya. Kita mau bikin footage ini jadi warnanya kayak gini, atau titik B. Jadi kita mau bawa dari A ke B. Dan di tengah-tengah ini ya kayak halangan-halangan yang kita perlu lewatin supaya footage A ini bisa nyampe ke footage B bentuknya. Pas ngelakuin adjustment juga diinget-inget aja jangan sampai berlebihan ya. Apalagi pas ngasih looks atau ngasih creative tweaks lah. Sedikit-sedikit aja kalau mau itu tetap kelihatan natural ya. Jadi intinya bisa dibilang ini proses untuk membantu footage yang udah di shoot itu bisa mencapai potensialnya. Bagus yang dimaksud ini juga bukan dalam artian kualitas gambarnya harus 4K, 6K, apalagi 8K ya. Tapi lebih ke apakah subjeknya terekspos dengan baik, cahaya ke subjeknya cukup, pesan yang disampaikan tersampaikan atau enggak, subjek yang in fokus, white balance di kameranya pas syuting udah pas nggak atau jauh banget, dan lain-lain, masih banyak lagi. Judul video ini color grading sih, tapi kebanyakan mungkin dari tadi yang kita bahas ini lebih ke color correctionnya. Tapi harusnya dengan color correction aja tergantung kebutuhan sih, tapi kalau untuk video-video simple gitu harusnya udah cukup banget ya. Tapi kalau emang membutuhkan ya silahkan banget ngasih looks lagi atau ngasih creative tweaks lainnya. Jadi kalau ini topik yang menarik mungkin bisa kasih tahu di bawah, jadi kita bisa bikin lanjutannya atau bikin versi yang lebih detailnya lagi. Itu aja video kali ini, terima kasih sudah menonton, see you on the next video.